Oke, selamat datang. Pada kali ini kita akan memberikan latihan soal PAT, SAT atau ASAT mata pelajaran PPKN kelas 8 SMP atau MTSN semester 2 kurikulum Merdeka tahun 2026 beserta kunci jawaban dan pembahasannya. Dan untuk latihan soal PAT, SAT kelas 8 mata pelajaran lainnya, silahkan cek bagian deskripsi, link videonya sudah ada. Oke, dan mari kita mulai latihannya. Organisasi Budi Utomo yang berdiri pada 20 Mei 1908 dianggap sebagai tonggak kebangkitan nasional karena A. merupakan organisasi politik pertama yang melawan Belanda, B. menjadi organisasi modern pertama yang bersifat nasional dan terorganisir, C. berhasil mengusir penjajah dari tanah Jawa, dan D. dipimpin langsung oleh raja-raja Nusantara. Oke, maka jawaban yang benar adalah yaitu B. menjadi organisasi modern pertama yang bersifat nasional dan terorganisir. Jadi, Budi Utomo itu menjadi pelopor pergerakan nasional dengan sistem organisasi modern, ada ketua, pengurus, dan tujuan yang jelas. Tokoh yang dikenal sebagai penggagas berdirinya organisasi Budi Utomo adalah A. Dr. Sutomo, B. Insinyur Soekarno, C. Dr. Wahidin Sudirohusodo, D. Ki Hajar Dewantara. Jawaban yang benar adalah C. Dr. Wahidin Sudirohusodo. C jawabannya. Jadi Dr. Wahidin adalah sosok yang berkeliling Jawa untuk menggalang dana pendidikan dan menginspirasi Dr. Sutomo dan kawan-kawan. Ikrar Sumpah Pemuda pada 28 Oktober 1998 mengandung 3 poin utama, yaitu A. Satu Nusa, Satu Bangsa, dan Satu Ideologi, C. Satu Nusa, Satu Bangsa, dan Satu Bahasa, C. Satu Tanah Air, Satu Agama, dan Satu Bahasa, D. Satu Negara, Satu Pemerintahan, dan Satu Bendera. Jawaban yang benar adalah B. Satu Nusa, Satu Bangsa, dan Satu Bahasa, ya. Jadi poin utama Sumpah Pemuda adalah kesatuan tanah air, bangsa, dan bahasa Indonesia. Makna dari kalimat kami putra-putri Indonesia menjunjung bahasa persatuan, yaitu bahasa Indonesia adalah A. bahasa daerah tidak boleh digunakan lagi, B. bahasa Indonesia menjadi bahasa komunikasi utama yang menyatukan keberagaman suku, C. semua orang harus bicara dengan logat Jakarta, D. bahasa Indonesia adalah satu-satunya bahasa di dunia. Oke, jawabannya benar adalah B. bahasa Indonesia menjadi bahasa komunikasi utama yang menyatukan keberagaman suku. Di B jawabannya. Kenapa? Karena bahasa Indonesia itu berfungsi sebagai alat pemersatu bangsa yang memiliki ratusan bahasa daerah. Oke, salah satu nilai luhur yang dapat kita teladani dari peristiwa Sumpah Pemuda adalah A. semangat kedaraan yang tinggi. Oke. Lalu B. mengutamakan kepentingan pribadi di atas kelompok. C. persatuan dan kesatuan di atas perbedaan suku dan agama. D. keinginan untuk berkuasa sendiri. Jawaban yang benar adalah yaitu C, ya, persatuan dan kesatuan di atas perbedaan suku dan agama. Ya, jadi para pemuda tahun 1908 mampu menaburkan identitas kedaeraan seperti Jong Java, Jong Kelebes, dan lain-lain, ya, menjadi satu identitas Indonesia. Lagu Kebangsaan Indonesia Raya pertama kali dikumandangkan secara resmi pada peristiwa A. Proklamasi Kemerdekaan, B. Peresmian BPU PKI, C. Kongres Pemuda II yaitu Pemuda, dan D. Sidang PPKI. Jawaban yang benar adalah jawabannya benar adalah yaitu C, ya, yaitu Kongres Pemuda II yaitu Sumpah Pemuda. Jadi W.R. Supratman memperkenalkan lagu Indonesia Raya melalui gesekan biolanya di akhir Kongres Pemuda II. Semangat kebangsaan atau nasionalisme diartikan sebagai A. rasa cinta yang berlebihan terhadap negara sendiri dan merendahkan negara lain, B. kesadaran dan rasa cinta terhadap tanah air serta bangsa sendiri, C. sikap masa bodoh terhadap kondisi negara, dan D. keinginan untuk menjajah negara tetangga. Jawaban yang benar adalah B. kesadaran dan rasa cinta terhadap tanah air serta bangsa sendiri. Di nasionalisme adalah perasaan cinta yang wajar terhadap bangsa dengan tetap menghargai bangsa lain. Lanjut.
Sikap rela berkorban demi kepentingan bangsa dan negara disebut A. Chauvinisme, B. Patriotisme, C. Etnosentrisme, dan D. Individualisme. Jawaban yang benar adalah B. Patriotisme. Di patriotisme adalah jiwa kepahlawanan yang rela berkorban segalanya demi kedaulatan negara. Pasal 30 ayat 1 Undang-Undang NRI tahun 1945 menyatakan bahwa tiap-tiap warga negara berhak dan wajib ikut serta dalam usaha A. Pembangunan ekonomi, B. Pertahanan dan keamanan negara, C. Pendidikan nasional, D. Politik internasional. Jawaban yang benar adalah B, yaitu pertahanan dan keamanan negara. Di bela negara merupakan hak sekaligus kewajiban konstitusional setiap warga negara. Tantangan terbesar bangsa Indonesia dalam menjaga keutuhan NKRI di era globalisasi adalah A. Kurangnya jumlah penduduk, B. Masuknya paham-paham yang dapat memecah belah persatuan, itu radikalisme atau separatisme, C. Wilayah Indonesia yang terlalu sempit, D. Kurangnya bantuan dari negara asing. Jawaban yang benar adalah B, ya, maksudnya paham-paham yang dapat memecah belah persatuan seperti radikalisme dan separatisme. Di globalisasi membawa arus informasi yang jika tidak difilter dapat mengancam ideologi dan persatuan bangsa. Literasi digital dapat diartikan sebagai kemampuan untuk A. Membeli gadget terbaru setiap tahun, B. Menemukan, mengevaluasi, dan menggunakan informasi secara bijak melalui media digital, C. Bermain game online sepanjang hari, D. Meretas akun milik orang lain. Jawaban yang benar adalah B. Menemukan, mengevaluasi, dan menggunakan informasi secara bijak melalui media digital. Jadi literasi digital menekankan pada kecakapan dan etika dalam berinternet. Bahaya dari penyebaran berita bohong atau hoax bagi persatuan bangsa adalah A. Menambah pengetahuan masyarakat, B. Menimbulkan kecurigaan dan konflik antar kelompok masyarakat, C. Mempercepat akses informasi, dan D. Meningkatkan kecerdasan digital. Jawaban yang benar adalah B. Menimbulkan kecurigaan dan konflik antar kelompok masyarakat. Jadi hoax itu seringkali dirancang untuk memicu emosi dan membenturkan antar suku atau agama. Etika yang benar saat berkomunikasi di media sosial sesuai dengan nilai Pancasila adalah A. Menggunakan bahasa yang kasar agar terlihat tegas, B. Menyebarkan rasa orang lain sebagai bentuk keterbukaan, C. Berkomunikasi dengan sopan tidak mengandung unsur sara, D. Mengomentari fisik orang lain dengan bebas. Jawaban yang benar adalah C. Berkomunikasi dengan sopan dan tidak mengandung unsur sara. Di sila kedua itu kemanusiaan mengajarkan kita saling menghargai martabat manusia termasuk di dunia maya. Upaya yang dapat dilakukan untuk meningkatkan budaya literasi di sekolah adalah A. Menutup perpustakaan agar siswa fokus di kelas, B. Membuat pojok baca dan membiasakan membaca sebelum pelajaran dimulai, C. Melarang siswa membaca buku selain buku paket, D. Mengurangi tugas menulis bagi siswa. Jawaban yang benar adalah B. Membuat pojok baca dan membiasakan membaca sebelum pelajaran dimulai. Oke. Jadi pembiasaan membaca adalah kunci utama terbentuknya budaya literasi yang kuat. Oke, soal nomor 15. Dalam tata urutan peraturan perundang-undangan di Indonesia, kedudukan tertinggi ditempati oleh A. Ketetapan MPR, B. Undang-undang, C. Undang-undang NRI tahun 1945, D. Peraturan Presiden. Maka jawaban yang benar adalah C. Undang-undang NRI tahun 1945. Ya. Di Undang-Undang NRI, jadi Undang-Undang 1945 adalah hukum dasar tertulis yang menjadi sumber dari segala peraturan di bawahnya. Soal nomor 16. Sikap mengutamakan produk dalam negeri merupakan wujud nyata dari A. Nasionalisme ekonomi, B. Sikap poros, C. Politik luar negeri, dan D. Globalisasi. Jawaban yang benar adalah A. Nasionalisme ekonomi. Dia mencintai produk dalam negeri memperkuat ekonomi nasional dan kemandirian bangsa. Penyelenggaraan negara yang bersih dari korupsi, kolusi, dan nepotisme atau KKN
merupakan amanat dari A. Sila pertama Pancasila, B. Cita-cita reformasi dan tata kelola pemerintahan yang baik, C. Keinginan negara asing, dan D. Peraturan perusahaan. Jawaban yang benar adalah B ya, cita-cita reformasi dan tata kelola pemerintahan yang baik. Di pemerintahan yang bersih atau good governance adalah kunci kemajuan suatu negara. Lanjut. Semangat Bhinneka Tunggal Ika dalam kehidupan sehari-hari dicontohkan dengan A. Hanya bergaul dengan teman seagama, B. Menghargai teman yang sedang menjalankan ibadah sesuai keyakinannya, C. Memasarkan budaya daerah kita kepada orang lain, D. Menolak kerja bakti karena perbedaan suku. Jawaban yang benar adalah B, yaitu menghargai teman yang sedang menjalankan ibadah sesuai keyakinannya. Di toleransi beragama adalah implementasi nyata dari semboyan negara kita. Organisasi kepemudaan yang bersifat kedaerahan seperti Jong Java, Jong Sumatera Bon, dan Jong Celebes merupakan cikal bakal dari A. Partai Komunis, B. Pergerakan Sumpah Pemuda, C. Pemutakan daerah, D. Kabinet Pemerintahan. Oke, jawaban yang benar adalah B. Pergerakan Sumpah Pemuda. Di organisasi-organisasi daerah ini akhirnya menyadari pentingnya persatuan nasional pada tahun 1998. Politik etis atau balas budi yang diterapkan Belanda secara tidak langsung membantu kebangkitan nasional melalui program A. Irigasi, B. Edukasi atau pendidikan, C. Emigrasi, dan D. Transmigrasi. Jawaban yang benar adalah B, yaitu edukasi atau pendidikan. Di pendidikan melahirkan golongan terpelajar yang kemudian sadar akan pentingnya kemerdekaan. Perjuangan bangsa Indonesia sebelum tahun 1908 selalu mengalami kegagalan karena A. Kurangnya senjata modern, B. Perjuangan masih bersifat kedaerahan dan mudah diadu domba, C. Penjajah terlalu kuat untuk dilawan, dan D. Rakyat tidak mau berperang. Oke, jawaban yang benar adalah B. Perjuangan masih bersifat kedaerahan dan mudah diadu domba. Di perlawanan fisik tanpa persatuan nasional mudah dipatahkan oleh politik divide et impera atau adu domba. Keunggulan NKRI dibandingkan negara lain dalam hal keragaman adalah A. Indonesia memiliki satu suku bangsa saja, B. Indonesia mampu menyatukan ribuan pulau dan ratusan suku dalam suatu negara, C. Indonesia tidak memiliki konflik sama sekali, D. Indonesia hanya menggunakan satu bahasa daerah. Jawaban yang benar adalah B. Indonesia mampu menyatukan ribuan pulau dan ratusan suku dalam satu negara. Di keunikan Indonesia adalah persatuan di atas kemajemukan yang sangat luas. Lanjut. Hakikat dari kedaulatan rakyat adalah A. Kekuasaan tertinggi berada di tangan presiden, B. Kekuasaan tertinggi berada di tangan rakyat, C. Rakyat bebas berbuat apa saja tanpa aturan, D. Kekuasaan mutlak berada di tangan aparat. Jawaban yang benar adalah B ya, kekuasaan tertinggi berada di tangan rakyat. D. Sesuai pasal 1 ayat 2 Undang-Undang Dasar 45, kedaulatan berada di tangan rakyat dilaksanakan menurut Undang-Undang Dasar. Salah satu fungsi media massa dan media sosial sebagai pilar demokrasi adalah A. Menghibur masyarakat saja, B. Sebagai alat propaganda pemerintah, C. Memberikan informasi yang benar dan melakukan kontrol sosial, D. Menghasilkan keuntungan finansial bagi pemiliknya. Jawaban yang benar adalah C. Memberikan informasi yang benar dan melakukan kontrol sosial. Jadi media bertugas mengawasi jalannya pemerintahan melalui informasi yang objektif kepada publik. C. Jawabannya. Sikap yang harus dihindari dalam menjaga persatuan dan etnosentrisme yaitu A. Sikap merendahkan bangsa sendiri, B. Sikap menganggap suku bangsa lain sendiri, B. Sikap menganggap suku bangsanya sendiri paling unggul dan merendahkan suku lain, C. Sikap rela berkorban untuk suku lain, dan D. Sikap mempelajari budaya daerah lain. Jawaban yang benar adalah B. Sikap menganggap suku bangsa sendiri paling unggul dan merendahkan suku lain. Jadi etnosentrisme dapat memicu konflik antar suku karena rasa sombong terhadap identitas sendiri.
Oke, itulah yang kita pada hari ini. Jangan lupa klik tombol subscribe dan sampai jumpa.